Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Lili Karlina, berasal dari Desa Luragung Tonggo, Kecamatan Luragung, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Saya mengajar di SDN Margasari, Kecamatan Luragung, Kabupaten Kuningan. Saya adalah peserta PPG dalam jabatan tahap 2 tahun 2020 dengan nomor UKG 2015 005 19619 dan dengan NIM 2237 07 200 171. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan pembelajaran UKIN atau uji kinerja. Semoga saya diberi kemudahan untuk melalui proses PPG ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kegiatan pra pembelajaran yang saya lakukan kepada siswa-siswi kelas 5 SDN Margasari. Saya menyapa anak-anak melalui WA grup kelas. Saya mengundang mereka untuk bergabung di Google Meeting. Saya bagikan link Google Meeting-nya. Lalu saya juga bagikan link untuk mengisi absen kehadiran melalui Google Form. Selain itu, saya juga membagikan media PPT, modul bahan ajar, serta LKPD, dan Google Form untuk evaluasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Iya, bagus. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Bagus ya. Alhamdulillah kita semua bisa berkumpul kembali dalam pembelajaran online, pembelajaran daring ya. Nah, anak-anakku sekalian, tadi Ibu sudah kirimkan absen untuk kalian isi melalui Google Form ya. Di sana ada linknya di grup WA. Kalian bisa klik linknya untuk masuk ke Google Form. Nanti kalian isi kehadiran di sana. Anak-anakku sekalian, sebelum belajar, mari kita berdua. Siapa yang mau pimpin doa? Iya. Ibu aku. Siapa yang mau pimpin doa? Apa? Silakan nah dipimpin doanya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Ya Allah ya Iya, selesai. Terima kasih sudah memimpin doa ya. Kenapa Ibu pilih ini yang pimpin doanya? Karena kedisiplinannya bagus tadi. Masuk ke ruang Google Meet-nya paling pertama. Hebat sekali ya. Nah, ya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita sebagai bangsa Indonesia, sebaiknya kita menyanyikan dulu lagu nasional ya. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Kalian hafal? Hafal. Oke, kita nyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Nyalakan mikrofonnya. Semuanya. Penduduk
berkorban Terima kasih anak-anak Ibu, hebat sekali kalian sudah menyanyikan lagu nasional, yaitu Garuda. Ya, nah, anak-anakku sekalian, masih ingat tidak kemarin kita belajar materi tentang apa? Bu, kita tahu kok tentang hubungan antar makhluk hidup. Sip, hebat ya. Kemarin kita sudah belajar tentang hubungan antar makhluk hidup. Di sana ada simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, lalu ada simbiosis parasitisme. Itu adalah pembelajaran kita hari kemarin ya, sudah kalian pahami. Nah, sekarang kita akan lanjutkan lagi pembelajaran kita. Masih tentang ekosistem ya. Nah, sekarang kita masuk di tema 5, subtema ketiga, keseimbangan ekosistem ya. Nah, anak-anakku sekalian, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pelajaran kali ini. Ibu akan sharing layar ya, sharing screen ya. Sebentar. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Sip, bagus. Ya. Hari ini tujuan pembelajaran kita itu ada 2 muatan. Yang ke-1 muatan bahasa Indonesia. Tujuannya yaitu melalui kegiatan membahas nonsi mengenai rantai makanan dan jaring makanan, peserta didik dapat menentukan kosakata dan informasi baru dengan tepat. Yang pertama. Lalu yang keduanya, melalui kegiatan membaca nonfiksi, peserta didik dapat menganalisis pokok pikiran baik dan benar. Yang ketiganya, peserta didik dapat membuat peta pikiran dengan bahasa sendiri. Itu tujuan untuk bahasa Indonesia. Nah, ada lagi nih anak-anak. Di sini ada tujuan untuk muatan IPA. Nah, untuk tujuan muatan IPA-nya, Ibu simpelkan aja ya. Peserta didik dapat mengidentifikasi hubungan antar makhluk hidup. Duanya, peserta didik dapat menganalisis antara peserta didik dapat mengenal hubungan antar makhluk hidup, membuat gambar. Itu adalah tujuannya anak-anak ya. Nah, bisa dipahami dari tujuannya? Bisa dipahami? Nah, kita lanjut lagi anak-anak. Ada yang mau ditanyakan dulu tidak terkait tadi tujuan pembelajaran yang tadi? Nah, anak-anakku sekalian, selain tujuan pembelajaran, Ibu juga akan memberitahu kalian terkait medianya. Media yang akan Ibu pakai pada kali ini adalah media video, yaitu audio visual. Linknya sudah hilang ke kalian ya, link YouTube-nya. Nah, anak-anakku sekalian, kita akan masuk ke kegiatan inti. Masih semangat? Oke, lanjutkan pembelajaran kita ya. Anak-anakku sekalian, Ibu akan sharing screen lagi mengenai pembelajaran kita nih anak-anak ya. Sebentar ya anak-anak ya. Nah, anak-anakku sekalian, ini adalah media pembelajaran kalian. Ibu sudah buatkan dalam bentuk PowerPoint. Ibu juga sudah kirimkan ke WA grup kalian ya. Ini temanya tema 5 tentang ekosistem, subtemanya subtema 3, keseimbangan ekosistem. Kita masuk ke pembelajaran 1 ya. Nah, lalu di sini juga Ibu sudah menyertakan tujuan pembelajaran. Sudah Ibu bacakan tadi ya di awal pada kegiatan awal. Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia. Lalu juga tujuan pembelajaran IPA ya.
Berikutnya, untuk muatan bahasa Indonesianya, Ibu punya teks non-fiksi. Tapi ini tulisannya kecil sekali. Kira-kira terlihat tidak di HP kalian? Tidak Bu, kalau digedein buram. Kalau kecil kelihatan Bu. Oh iya, ya sudah. Kalau tidak kelihatan, tidak apa-apa. Ini teksnya Ibu bacakan aja ya. Ibu bacakan sedikit aja buat kalian. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup, yang disebut biotik, dan bagian tak hidup, yang disebut abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Sedangkan lingkungan tak hidup itu terdiri dari cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Ya, itu sekilas Ibu bacakan, hanya paragraf pertamanya saja. Ya, nah anak-anak, kalian tahu tidak apa sih teks non-fiksi itu? Oke anak-anak, teks non berisi suatu informasi yang nyata. Ya, informasi nyatanya itu adalah bisa berbentuk keilmuan atau ilmiah, bisa juga berbentuk kejadian nyata. Tapi dalam hal ini Ibu memberikan teks non mengenai informasi ilmiah tentang ekosistem karena kita bergabungnya dengan IPA ya materinya. Nah, anak-anakku, dalam teks non fiksi pasti ada pokok pikiran utama dan ada pikiran penjelas ya. Kalau pikiran utama itu adalah gagasannya yang paling pentingnya dalam sebuah bacaan tersebut. Biasanya ada mana? Di awal apa di akhir apa di tengah? Coba, biasanya di mana? Di akhir apa di tengah nih? Ada yang tahu? Nah, untuk pemikiran utamanya anak-anak terkait adalah paragraf deduktif ya. Tapi kalau misalnya di akhir, itunya gagasan utamanya itu disebut kalimat induktif ya. Lalu Ibu, di mana kalimat penjelasnya? Kalimat penjelasnya ada di kalimat berikutnya ya. Biasanya dalam sebuah paragraf itu anak-anakku begitu, bisa dipahami? Bisa Bu. Pinter. Anak-anak, Ibu ada gambar itu, kelihatan tidak? Gambar apa itu? Coba kelihatan tidak gambar apa ya itu ya? Itu adalah gambarnya muncul tidak di kalian? Muncul Ada yang tahu gambar apa itu? gambar zebra, Iya betul. Gambar apa nak? jerapah, zebra, Zebra. jerapah, gajah, sungai, dan keluarga. Iya, ada biotik ya. Kalian akan menemukan kosakata baru. Kosakata barunya ada 4. Di situ ada biotik, abiotik, individu, dan populasi anak-anak ya. Nah, di situ ada tuh biotik. Gambarnya gambar apa tadi katanya biotik itu? Jerapah. Zebra dan jerapah. Bagus. Biotik itu contohnya ya. Contohnya jerapah, zebra, lalu ada manusia itu yang lagi menyetir. Makanya kita simpulkan, apa sih biotik itu? Apa sih arti kosakata biotik itu? Ternyata anak-anakku, biotik itu adalah lingkungan yang terdiri dari makhluk hidup. Makhluk hidup itu kan ada manusia, hewan, dan juga ada tumbuhan. Jerapahnya, ada manusianya, dan ada pohonnya, tumbuhannya ya. Paham ya nak? Ya. Lalu berikutnya anak-anakku, di situ ada juga yang kedua, abiotik. Abiotik itu adalah lingkungan yang terdiri dari unsur yang tidak hidup. Ya, di sana terlihat ada batu, ada air, ya. Ada tanah, udara. Itu adalah lingkungan abiotik, yaitu lingkungan yang terdiri dari unsur-unsur tak hidup, ya. Cahaya matahari juga masuk ke situ, ya. Lalu anak-anakku, ada individu di sana. Individu itu adalah satu unsur, satu manusia, satu hewan, gitu ya, hanya satu. Itu namanya individu. Lalu kalau populasi, terlihat jelas di sana ada gambar gajah.
gajahnya berkerumun, gajah semua itu ya, tidak ada hewan lainnya. Maka populasi adalah kumpulan makhluk hidup yang sejenis. Itulah kosakata yang kita temukan anak-anakku ya, dari bacaan teks non-fiksi itu. Nah, kita lanjutkan anak-anak. Dalam sebuah teks non-fiksi, sudah Ibu katakan tadi, ada pokok pikiran utama. Terdapat dalam setiap paragraf ya anak-anak. Nanti paragraf 1 kalian bisa lihat apa sih itu isinya atau pokok pikiran utamanya. Lalu juga paragraf 2-nya apa, paragraf 3-nya apa, dan paragrafnya apa. Ingat, pokok pikiran utama itu hanya ada 1 dalam setiap paragraf. Paham ya nak? Anak-anakku, ini adalah pokok pikiran dari tiap paragraf yang tadi sudah Ibu baca. Coba siapa yang mau bacakan? Boleh, silahkan. Pokok pikiran tiap paragraf. Paragraf 1, semua makhluk hidup memerlukan lingkungan. Paragraf 2, manfaat cahaya matahari. Paragraf 3, interaksi antara makhluk hidup dan tak hidup. Paragraf 4, individu, populasi, dan komunitas. Bagus, terima kasih Widya sudah membacakan Iya, Bu. ya. Sinyalnya Ya. bagus ya di Widya ya. Bagus Ya. sekali. Berikutnya, nah ini apa ini? Gambarnya banyak sekali. Ada yang tahu ini gambar apa? Ini adalah gambar peta pikiran tentang hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Terlihat nih gambarnya. Di tengahnya ada ekosistem. Lalu ke pinggirnya ada pengertiannya apa, unsur-unsurnya apa ya. Seperti inilah yang dinamakan peta pikiran. Nanti kalian akan membuat peta pikiran, tapi dalam bentuk sederhana. Tidak usah serumit ini ya. Nah, lalu anak-anakku, Ibu juga punya rantai makanan. Nah, rantai makanan itu adalah proses makan-memakan antara makhluk hidup. Dalam proses rantai makanan, ada konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, dan ada pengurang. Ya, untuk produsennya tumbuhan hijau yang bisa menghasilkan makanannya sendiri ya, itu produsennya. Kalau konsumennya, konsumen 1, 2, dan 3 itu berasal dari hewan. Nah, untuk pengurainya itu berasal dari bakteri anak-anak ya. Nah, coba kita lihat di sini ada rantai makanan. Siapa yang bisa menyebut? Produsennya kan rumput. Nah, rumput dimakan apa nih? Coba bisa jelaskan nggak? Rumput dimakan tikus. Terus? Tikus dimakan ular. Ular dimakan elang. Elangnya mati dan menyerap ke jamur. Bagus ya. Elangnya mati, diuraikan ya oleh bakteri, lalu juga oleh jamur, lalu dia akan menjadi pupuk ya ujung-ujungnya untuk membuat subur rumput ini lagi. Ini yang namanya rantai makanan. Dalam satu rantai makanan ini hanya terdapat satu jalur makan memakan. Itu yang dinamakan rantai makanan. Anak-anak. Selain rantai makanan, ada jaring-jaring makanan. Nah, lihat gambarnya. Di sini gambarnya lebih kompleks anak-anak ya. Lebih banyak garisnya. Karena itulah jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari rantai makanan. Jadi dalam jaring makanan itu terdapat banyak rantai makanan. Terlihat di sini, siapa yang tahu nih? Ada tanaman bunga. Pertama dimakan oleh siapa nih tanaman bunganya? Sama belalang. Bagus. Apa tuh yang tengah tuh? Tikus. Tikus. Nah, lalu bisa lagi nih, selain oleh tikus, oleh apa ini nih? Satu lagi, yang paling pojok ini. Kelinci, Bu. Kelinci ya? Kelinci. Bagus. Coba sekarang kita lihat nih, bunga atau tanaman dimakan belalang. Belalangnya dimakan sama apa itu? Coba perhatikan alurnya.
Dimakan kodok ya. Kodoknya dimakan ular, ularnya dimakan burung ya. Seperti itu ya. Lalu bisa juga ini tanamannya dimakan oleh kancil atau kelinci. Lalu kelincinya dimakan oleh hewan karnivora ya, gitu. Jadi dalam jaring-jaring makanan itu terdapat banyak rantai makanan. Makanya garisnya banyak ini bercabangnya ya. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Bu. Bisa, Bu. Nah, ini ada menganalisis perbedaan rantai makanan dan jaring makanan. Sudah Ibu jelaskan tadi ya, sudah kelihatan juga ini di gambar. Rantai makanan hanya satu jalur makan memakan antara makhluk hidup, sedangkan jaring makanan terdapat banyak jalur, banyak alur proses makan memakan. Paham ya, Nak? Paham. Nah, itu dia materinya dari PowerPoint. Ya, Ibu sudah kirimkan juga ke kalian. Ibu juga punya video buat kalian. Mau Ibu share ya? Iya, Bu. Videonya mungkin Ibu kirimkan saja ya ke kalian ya. Di sini tidak terbuka ternyata. Nah, ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, setelah pembelajaran ini, kalian akan Ibu berikan tugas. Tugasnya ada LKPD itu tugasnya. Nanti saya juga buka link videonya. Karena di sini kendala sinyal tidak bisa putar videonya ya. Nah, untuk penugasan kalian, silahkan Ibu kasih waktu kalian 30 menit untuk mengerjakan LKPD ya. Setelah itu nanti kalian bisa berkumpul lagi di sini ya. Kita bisa berkumpul lagi untuk membahas LKPD yang sudah Ibu kirimkan kepada kalian ya. Nah, anak-anakku, Ibu juga punya tugas project based learning-nya buat kalian. Yaitu yang pertama, kalian harus membuat gambar rantai makanan ya. Misalnya rantai makanan di sawah, bisa ya. Rantai makanan di darat, atau misalnya rantai makanan di perairan ya. Bisa kalian buatkan. Nah, setelah itu Ibu juga ada tugas membuat peta pikiran untuk kalian ya. Kalian harus membuat peta pikiran dengan bahasa kalian sendiri. Tidak apa-apa, yang simpel saja. Namanya juga sedang belajar ya. Masih semangat tidak? Mana? Muka-mukanya sudah mulai layu ini. Ya, Bu, semangat. Ya, sudah semangat? Semangat. Ibu punya penyemangat nih buat kalian. Biar kalian nggak layu, coba kameranya dinyalain dulu. Ya, kameranya dinyalain. Ibu punya penyemangat nih buat kalian. Nah, Ibu punya senam otak buat kalian. Pernah dengar senam otak nggak? Enggak. Tangannya begini semua di depan. Siapa itu yang melotot-melotot? Wajah cantiknya tetap cantik walaupun melotot. Tangannya begini ya anak-anakku. Lihat. Nah, kita gerakan jempol dengan kelingking. Lihat. Lihat tangan Ibu tuh. Kelihatan nggak? Harus bareng ini. Jempol dengan kelingking. Nah, salah tuh. Ayo, gini nak. Jempol dengan kelingking seperti ini. Nah, yang ini sama yang ini nak. Tuh, lihat. Bisa nggak? Lihat, Ibu kelihatan nggak di kamera kalian? Jempol dengan kelingking. Tuh, sini, sini. Yang kiri, kiri semua. Yang kanan, kanan semua. Jadi pasangannya jempol sama kelingking. Bisa? Nah, kayak gini. Pinter. Bisa dicoba nggak? Nah, ini adalah senam otak untuk melatih konsentrasi. Kalau ada yang sudah mulai ngantuk, nah pinter ya. Ini ke sini. Kalau ada yang sudah mulai ngantuk, kita pakai ini. Biar konsentrasi kita kembali lagi. Yuk bersama-sama Ibu hitung sampai 3 ya. Yuk semuanya. Semuanya senam otak. 1, 2, 3. Semuanya. Nah, seperti ini. Ayo. Ya, bagus. Ada yang keder?
Cium pasti keder itu. Nah, ini nanti ya di rumah bisa kalian coba ketika kalian sedang jenuh, sedang bosan ya anak-anakku ya. Oke? Nah, oke, kita akan break dulu. Kita keluar dulu, kerjakan LKPD selama 30 menit ya. Nanti ketemu lagi di sini. Oke? Ya? Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Ya, Bu. Tidak ada? Ya, sebentar ya. Kita tutup dulu kegiatan ini. Nanti kita ketemu lagi ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Siang, Bu. Iya, masih semangat? Masih. Hebat. Anak-anak ibu walaupun sudah siang tetap semangat. Anak-anakku, sekarang kita akan lanjut ke acara penutup ini, kegiatan penutup ya. Nah, kalian sudah menerima link video YouTube-nya melalui WA grup kelas. Kalian juga sudah menerima LKPD-nya dan sudah dikerjakan ya, Nak. Lalu kalian juga sudah menerima PowerPoint dari Ibu ya untuk bahan ajarnya. Nah, anak-anakku, LKPD-nya ada yang susah atau gampang? Lumayan, Bu. Lumayan, Bu. Ya, bagus. Tapi bisa dikerjakan semua? Bisa. Bagus. Ya, LKPD-nya sudah bisa dikerjakan semua ya. Nah, anak-anakku sekalian, ada yang tanyakan dulu tidak? Dari pembelajaran kita kali ini. Ada. Apa saja rantai makanan di sawah? Bagus sekali, tepuk tangan untuk yang sedang memberikan pertanyaan. Ya, bagus, sudah berani bertanya ya. Pertanyaannya bagus. Apa saja Ibu rantai makanan yang ada di sawah? Kita lihat dulu di sawah itu produsennya apa ya? Penghasilnya apa? Hewan, bukan hewan, namanya tumbuhannya ya. Berarti di sana kan ada padi. Oke, kita jadikan padi itu sebagai produsennya karena dia bisa menghasilkan makanan sendiri ya. Maka di sana produsennya adalah padi. Padinya dimakan oleh tikus. Tikusnya dimakan oleh ular, ularnya dimakan oleh elang ya. Elangnya mati lalu diuraikan oleh bakteri pengurai. Itu alurnya ya. Itu alur dari jaring dari rantai makanannya yang ada di sawah ya. Yang mau ditanyakan selain pertanyaan yang tadi? Bu. Ya. Gimana pertanyaannya? Bagaimana cara mencari pikiran utama? Bagaimana cara mencari pikiran utama? Ya, oke, bagus pertanyaannya ya. Untuk mendapatkan pikiran utama dari sebuah paragraf, pertama tentu saja kita harus baca dulu paragrafnya. Baca dengan teliti paragrafnya, lalu lihat kalimat pertama. Apakah itu kalimat yang paling penting dalam paragraf itu atau bukan? Lalu lihat juga kalimat terakhirnya, apakah itu paling penting atau tidak ya. Nanti setelah dilihat, dibaca dengan seksama, kita akan menemukan kata kuncinya. Kalimat mana yang merupakan kalimat yang paling penting? Itulah kalimat utamanya. Karena dalam satu paragraf itu hanya ada satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas ya. Paham? Paham, Bu. Iya, alhamdulillah ya anak-anak ibu sudah mengerti semua. Nah, anak-anakku sekalian,
Pembelajaran kali ini sudah selesai. Kalian nanti akan dikirimkan link untuk mengerjakan evaluasi dalam bentuk Google Form ya. Sudah Ibu kirimkan ke WA grup kalian. Nanti kalian buka linknya lalu diisi ya Nak ya. Diisi evaluasinya. Nah, sebelum kita menutup pelajaran, kita harus melakukan refleksi dulu. Pembelajaran apa yang sudah kita lakukan hari ini, apa saja kendalanya, apa saja kekurangannya. Coba ada yang mau bicara tidak? Menyimpulkan pembelajaran kita kali ini. Kita kali ini belajar apa sih? Coba, ada yang tahu? Boleh? Ayo, siapa aja yang berani? Hebat anak yang berani, pinter. Ibu suka ya. Belajar tentang ekosistem, tentang rantai makanan dan tentang jaring makanan. Bagus ya, hebat sekali. Kita belajar tentang rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan ekosistem. Ada lagi yang muatan bahasa Indonesianya, ada yang ingat? Kita belajar apa tadi Indonesianya? Kita belajar tentang mengetahui pokok pikiran. Iya, betul. Kita belajar mengenai cara mengetahui pokok pikiran utama dalam sebuah teks non-fiksi. Hebat anak-anak Ibu ya, pembelajaran hari ini sampai ya dengan baik ya. Nah, anak-anakku, kesimpulannya hari ini kita belajar tentang teks non-fiksi mengenai paragraf utama ya. Lalu IPA-nya kita belajar ekosistem, jaring makanan, dan rantai makanan. Nah, anak-anakku, kita melakukan refleksi dulu. Kekurangan apa saja yang kita alami pada pembelajaran kali ini? Coba, menurut kalian pembelajaran kali ini kurangnya karena apa? Sinyalnya Bu nggak jelas, terus suaranya nggak jelas, terus kameranya buram. Ayo, kenapa? Iya, bagus sekali ya. Jadi refleksi kita kali ini, pembelajaran kita kali ini terkendala sinyal, suara ibunya tidak jelas, kadang-kadang sampai ke kalian ya. Lalu kameranya juga kalian walaupun dinyalakan ke sini tidak terbuka ya, tidak share cam ya. Itu kendala sinyal, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena ibu juga mau share video tidak bisa ya. Karena sinyal di sini kan lumayan sulit ya. Jadi ibu tidak bisa share video, tidak apa-apa. Ibu sampaikan video dalam kegiatan asinkronus saja melalui WA group ya. Ibu juga tidak bisa share bentuk dari Google Form-nya karena tidak bisa terbuka di sini ya. Nanti kalian buka saja di WA group ya. Nah, anak-anakku tetap jaga kesehatan karena kita harus menjaga kesehatan kita dengan baik. Kita anak-anak, bila kemana-mana kalian harus menggunakan masker ya. Lalu hindari kerumunan. Jika tidak dalam keadaan darurat, kalian tidak usah pergi jauh ya. Nah, paham ya Nak? Paham. Untuk menutup pembelajaran kita kali ini, coba siapa yang mau membaca doa? Rina Bu, Boleh, silakan Nak. sudah belajar marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Iya, alhamdulillah. Terima kasih ya anak-anak sudah mengikuti pembelajaran kali ini. Semoga kita diberi kesehatan. Semoga kalian tetap semangat belajar walaupun dalam keadaan daring ya.
Mohon maaf kalau banyak kesalahannya. Ibu tutup ya pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.